Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Dr. Yusuf Nugraha, saya dokter di Klinik Harapan Sehat Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam email kami, website kami, kemudian akun medsos kami serta WhatsApp dan telepon, yaitu terkait pertanyaan-pertanyaan pasien yang pada kali ini kebetulan banyak bertanya tentang seputar pasien diabetes pada saat puasa ya. Jadi bagaimana yang mereka lakukan pada pasien-pasien diabetes ini pada saat bulan Ramadan atau puasa seperti ini ya. Nah, sebelum ke sana, sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin sedikit mengupas dulu bahwa klasifikasi diabetes itu dibagi atas 4, yaitu pertama diabetes mellitus tipe 1, kemudian diabetes mellitus tipe 2, kemudian juga yang ketiga adalah diabetes gestasional, dan yang keempat adalah diabetes tipe lainnya ya. Jadi tidak ada nanti klasifikasi gula kering atau gula basah ya, atau diabetes kering atau diabetes basah, jadi tidak ada. Jadi klasifikasinya hanya 4 ya tadi. Kemudian lanjut ke pertanyaan itu. Pertanyaan pertama adalah dari Ibu Titip, itu, Dok, apakah bahaya atau resiko orang diabetes apabila berpuasa? Itu bahaya dan resiko pasien diabetes apabila berpuasa. Yaitu pertama, pasien diabetes itu apabila berpuasa maka beresiko terjadi hipoglikemi atau gula darah turun ya, yang drastis. Ya, ini berbahaya pertama. Kemudian yang kedua juga malah sebaliknya ya, juga bisa meningkatkan gula darah atau hiperglikemi ya. Kemudian yang ketiga bisa terjadi ketalasidosis ya. Kemudian yang keempat bisa terjadi dehidrasi, dan kelima bisa terjadi trombosis atau penyumbatan, di mana viskositas daripada darah kelengketan darah akan meningkat sehingga terjadi penyumbatan atau pembekuan pada darah tersebut. Jadi itu bahaya pada pasien atau orang-orang yang diabetes apabila berpuasa. Gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ya, yaitu dari Bapak Susanto, yaitu, Dok, kapan pasien diabetes tidak disarankan berpuasa ya, kemudian bagaimana gejalanya ya, agar segera berbuka ya. Pertama itu tadi pada pasien, apabila pasien tersebut mempunyai cek gula darah di rumah itu lebih bagus, itu bisa melihat kadar gulanya. Itu pertama, apabila pasien tersebut mempunyai kadar gula di bawah 70, jadi sebaiknya harus berbuka ya, dengan melanjutkan puasanya. Kemudian juga apabila kadar gulanya di atas 300 juga sebaiknya ya untuk membatalkan puasa ya, karena itu sangat tidak baik. Tapi apabila tidak mempunyai alat gula, itu kita bisa melihat tanda-tandanya. Itu pertama ya, apabila orang yang diabetes berpuasa kemudian sudah terasa nih badannya lemas ya, kemudian keringat dingin, pandangan berkunang-kunang, lengan ya, kemudian juga gemeter ya, kemudian juga bisa pingsan ya. Jadi ini hati-hati ya, pada saat kondisi tersebut ya harus segera tidak berpuasa. Kemudian pada hipoglikemi juga ada muntah ya, juga ini harus hati-hati untuk segera tidak melanjutkan puasanya. Itu adalah gejala-gejala dan tanda-tandanya untuk tidak melakukan puasa. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah dari Ibu Erni, yaitu, Dok, pasien diabetes apakah betul pasien diabetes tidak boleh langsung tidur setelah sahur dan berbuka ya? Jadi ini sebetulnya pertanyaan bukan hanya pasien diabetes saja ya, tapi semua orang ya, mau pasien diabetes ataupun tidak diabetes, sebaiknya dianjurkan tidak tidur dulu setelah sahur atau buka ya. Kenapa ini? Karena berhubungan dengan pencernaan ya, pencernaan atau mobilitas, di mana makanan tersebut belum dicerna dengan baik ya, sehingga juga bisa menyebabkan peningkatan asam lambung juga ya. Jadi ini baik pasien diabetes atau non diabetes sebaiknya dianjurkan untuk tidak tidur setelah berbuka ataupun sahur, dan sebaiknya mungkin kita tunggu 2 jam dulu ya, baru bisa tidur. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Susilo ya. Bagaimana, Dok, bagaimana cara makan yang tepat saat berpuasa pada pasien diabetes ya.
Sekali lagi untuk pasien diabetes ini itu pertama harus disesuaikan dulu ya dengan penyakit dan hasil labnya. Jadi pertama harus kita tahu dulu hasil lab dan derajat penyakitnya pada saat pasien tersebut berpuasa. Jadi kita harus tahu dulu itu. Kemudian juga poin utama adalah pada pasien diabetes ini adalah makannya harus sering dan kecil-kecil ya. Jadi poin utama adalah sering dan kecil-kecil. Jadi jangan langsung besar ya, tapi dibuat porsi yang kecil-kecil itu, dan juga harus banyak cairan. Itu pertama, misalkan ketika kita buka ya, jadi kita ketika dia buka ya, ketika dia buka dia takjil dulu, itu dia makan snack dulu ya. Kemudian setelah takjil, yaitu ketika mau sholat taraweh ya, dia boleh makan makan dengan gizi seimbang tentunya ya. Kemudian setelah dia taraweh, dia boleh makan snack juga ya, dan kemudian sebelum mau tidur dia boleh makan snack. Begitupun pada saat sahur, itu sebelumnya makan snack, kemudian ketika mendekati imsyak ya, dia boleh makan ya dengan gizi seimbang tadi itu, dan terakhir sebelum mau sebelum mendekati subuh ya, tadi setelah itu sedikit boleh kita snack lagi. Tapi yang paling penting adalah cairannya yang harus berbanyak ya. Jadi 4 pertanyaan tadi ya sudah kita jawab ya. Jadi mudah-mudahan ibu bapak semuanya, khususnya bagi pasien diabetes, dapat dilancarkan ketika berpuasa, dapat disehatkan. Dan sekali lagi kami dari Klinik Harapan Sehat mengucapkan selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Baik.